Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen. Nah, ini diambil dari pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen tahun 2019. Nah, teman-teman boleh cek sendiri ke sini ya. Kemudian dari teman-teman yang komen juga ada yang tanya tentang IG saya. Nah, di atas ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas soal-soal tentang hal ini. Let's check it out. Jabatan akademik yang memiliki tugas tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 atau di luar peringkat adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. Asisten ahli dan lektor, B. Asisten ahli dan lektor kepala yang magister, C. Lektor dan lektor kepala yang magister, atau D. Lektor dan lektor kepala yang doktor. Jawabannya adalah yang A. Asisten ahli dan lektor. Jadi untuk asisten ahli dan lektor untuk publikasi di jurnal nasional dengan peringkat 3, 4, 5, dan 6 ini wajib ya teman-teman. Sementara untuk lektor kepala yang magister dan yang doktor juga profesor di jurnal ini itu disarankan ada. Nah, karena yang wajibnya mereka di yang lainnya, di karya ilmiah lainnya. Nomor 2, jabatan akademik yang memiliki tugas tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler sebagai penulis pertama pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1, 2 atau dikti adalah titik-titik. Asisten ahli, lektor, lektor kepala yang magister atau lektor kepala dengan pendidikan doktor. Nah, jawabannya yang D, yaitu lektor kepala dengan pendidikan akademiknya doktor. Nomor 3, jabatan akademik yang memiliki tugas tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler sebagai penulis pertama pada jurnal internasional adalah titik-titik. Asisten ahli, lektor, lektor kepala dengan pendidikan akademik magister atau lektor kepala dengan pendidikan akademik doktor. Dan jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kalau asisten ahli dan lektor tadi itu wajibnya di jurnal nasional dengan Sinta 3, 4, 5, 6. Kalau lektor kepala dengan pendidikan doktor tadi wajibnya adalah jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2 setidaknya. Kalau yang jurnal internasional itu adalah oleh lektor kepala dengan pendidikan akademiknya magister. Nomor 4, ini sumbernya masih dari halaman 23 ya teman-teman. Jabatan akademik yang memiliki tugas tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik reguler sebagai penulis pertama pada jurnal internasional bereputasi adalah titik-titik. Jadi yang ini bereputasi ya teman-teman. Nah, pilihannya adalah profesor, lektor, lektor kepala dengan pendidikan akademik magister, atau lektor kepala dengan pendidikan akademik doktor. Nah, kalau ini untuk lektor, kemudian yang CD, itu sudah kita jawab di pertanyaan 1, 2, 3 tadi ya teman-teman. So, the answer is A, profesor. Nah, untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 tadi teman-teman, itu dari halaman 23 ya. Teman-teman bisa pahami lagi dari sini, oke? Kita lanjut. Nomor 5, seseorang yang ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli, maka diperlukan hal berikut, kecuali yang A, melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir. Nah, ini iya ya teman-teman. Yang B, melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan kegiatan kemahasiswaan. Ini juga iya. C, melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan KKN. Ini juga iya. Jadi jawabannya adalah yang bukan itu, yang D. Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit 40 angka kredit yang berasal dari partner mengajar.
Jadi partner ngajar ya nggak kasih kita angka kredit ya. Nomor 6, seseorang yang ketika diusulkan ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli, maka diperlukan persyaratan sesuai peraturan bersama Mendikbud dan Kepala BKN nomor 4/8/PB/2014 dan 24 tahun 2014, yaitu jurnal yang sesuai dengan hal berikut kecuali yang A, terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, atau Clarified Analytics Webs of Science dan atau Scopus ya. Jadi WOS dan juga Scopus maksudnya dengan SJR jurnal di atas 0,10 ya. Lalu ini ya. Untuk B, terindeks dengan dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud, yaitu Clarified Analytics WOS dan atau Scopus dengan memiliki JIF Clarified Analytics WOS-nya paling sedikit 0,05. Iya juga teman-teman. Lalu yang C tidak termasuk dalam kriteria ini, yaitu yang berstatus coverage discontinued di Scopus atau Skimago JR serta kelompok Emerging Sources Citation Index di Clarified Analytics WOS. Nah, ini juga iya. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu termasuk dalam kriteria yang berstatus coverage cancelled di Scopus atau Skimago JR serta kelompok Emerging Sources Citation Index di Clarified Analytics WOS ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10-20 tahun, maka melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara titik-titik angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, dan kegiatan kemahasiswaan. Dan jawabannya adalah 80, 70, 60, atau 50. Jawabannya adalah 80 angka kredit. Nah, untuk yang soal nomor 7 itu ya teman-teman bisa lihat di suplemen PO 2019 dan surat edaran pelaksanaannya. Kita ke nomor 8 nih. Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10-20 tahun, maka diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemendikbud. Nah, di situ ada ya, yaitu Clarified Analytics WOS dan Scopus dengan SJR Journal atau JIF Clarified Analytics WOS-nya sesuai dengan rata-rata nilai faktor dampak atau impact factor di klaster bidang ilmunya sebagai berikut kecuali. Jadi sebenarnya ini intinya tanya klaster bidang ilmunya. Yang kecuali art and humanities, social, science, atau language. Jawabannya adalah yang D. Language tidak termasuk ya teman-teman di sini. Karena untuk language sendiri sebenarnya dia masuk ke sosial. Nomor 9. Tugas dan tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan akademik sebagai penulis pertama oleh dosen dengan jabatan akademik asisten ahli ke lektor kepala, yaitu wajib memiliki jurnal internasional bereputasi sebanyak titik-titik buah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah setelah asisten ahli itu kan seharusnya lektor. Tapi ini loncat jabatan, jadi langsung ke lektor kepala. Nah, itu minimal berapa nih jawaban untuk yang ini? Minimal 2 buah ya teman-teman. Jadi yang B. Soal selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan loncat jabatan akademik sebagai penulis pertama oleh dosen dengan jabatan akademik lektor ke profesor, yaitu wajib memiliki jurnal internasional bereputasi sebanyak titik-titik buah. Jadi ini lompat jabatan lagi teman-teman. Ini dari lektor ke profesor. Seharusnya setelah lektor
Kalau urutannya itu kan lektor, kemudian lektor kepala, baru profesor. Dan ini lompat jabatan. Nah, maka butuh jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan. Berapa? Jawabannya adalah minimal 4. Jadi yang D. Nah, untuk soal nomor 9 dan 10 ini teman-teman bisa cek di halaman 24 ya, di PO 2019-nya. Nah, untuk usulan loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala tadi, itu ada syaratnya juga nih untuk jurnalnya atau karya ilmiahnya, yaitu satu diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JIF WOS Clearfield Analytic-nya paling sedikit 0,5 dan satu diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Nah, kemudian kalau yang dari lektor ke profesor itu karya ilmiahnya 2 diantaranya mempunyai SJR jurnal atau JF WOS Clearfield Analytic-nya paling sedikit 1 dan 2 diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah. Jadi setengah-setengahnya ya. Jadi kalau misalkan tadi asisten ahli ke lektor kepala itu kan minimal 2, jadi 1 diantaranya yang tadi. Dan juga kalau yang lektor ke profesor setengahnya dari 4 berarti kan 2, 50%-nya ya. Kalau misalkan itu 2. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11, pengajuan usulan jabatan akademik melalui loncat jabatan hanya dapat dilakukan titik-titik kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali untuk pemenuhan persyaratan substansi. Perbaikan usulan hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan administrasi. Jika persyaratan substansi tidak dipenuhi, maka usulan dialihkan melalui mekanisme usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler. Nah, ini jawabannya adalah 1 kali. Ya. Nomor 12. Tugas dan tanggung jawab dalam publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat dalam jabatan akademik yang sama. Kalau yang sekarang yang sama ya teman-teman, sebagai penulis utama oleh dosen dengan jabatan akademik titik-titik adalah wajib memiliki jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal terakreditasi dikti. Nah, ini jawabannya kalau di jabatan akademik yang sama untuk harus disinta 1 atau 2 itu adalah oleh jabatan akademik profesor ya, itu wajib. Sementara kalau yang lektor kepala, yang magister, lektor kepala yang doktor itu yang wajibnya adalah jurnal nasional atau yang di peringkat Sinta 3, 4, 5, dan 6. Yang 1, 2 itu profesor yang wajib ya. Nah, untuk ini teman-teman bisa buka juga di halaman 25. Kita ke soal nomor 13. Angka kredit paling tinggi untuk jenis kegiatan penelitian berupa menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi yaitu titik-titik, sedangkan monograf yaitu titik-titik. Nah, kalau buku referensi dan monograf ini bedanya adalah kalau buku referensi itu terkait dengan satu bidang tertentu, kalau monografnya itu satu topik tertentunya saja biasanya gitu. Insya Allah ya, kalau nggak salah teman-teman boleh komen untuk keterangan lebih lanjutnya. Nah, kalau untuk buku referensi itu angka kreditnya itu dinilai paling tinggi adalah 40. Sementara kalau monograf itu 20. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, logikanya juga tentunya buku ya lebih besar dong memang seharusnya daripada monograf. Oke, next question. Angka kredit paling tinggi untuk jenis kegiatan penelitian berupa menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau book chapter, yaitu titik-titik untuk yang bertaraf internasional, sedangkan untuk yang nasional titik-titik. Oke, ini book chapter ya teman-teman. Misalkan kita ambil bagian dalam pembuatan suatu buku pada chapter-chapter tertentu. Nah, di sini kalau bertarafnya internasional itu
15, sedangkan kalau nasional 10. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, logika sih ya. Internasional lebih tinggi daripada yang nasional. Kemudian kalau kita bandingkan dengan buku tadi, ya wajar kalau buku lebih tinggi nilainya. Kalau buku referensi tadi 40, kalau monograf tadi 20, kalau book chapter yang internasional 15, dan kalau yang nasional book chapternya 10. Make sense ya? So, kita sudah dapat angka 40, 20, 15, 10. Kita ke soal selanjutnya. Angka kredit paling tinggi untuk jenis kegiatan penelitian berupa menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan jurnal internasional bereputasi, terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak atau impact factor, yaitu titik-titik. Dan untuk jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi, itu titik-titik. Serta senilai paling tinggi titik-titik untuk jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori yang nomor 2 ini. Nah, jawabannya adalah yang untuk jawab ini kita coba analisis satu-satu ya. Kalau yang pertama itu jurnalnya jurnal internasional bereputasi, lalu terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak, itu 40. Kalau yang jurnal internasional terindeks pada basis data internasional bereputasi saja, itu 30. Sementara kalau di luar yang nomor 2 ini, itu 20. Jadi 40, 30, 20. Jawabannya yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kalau yang tadi teman-teman bisa cek lagi di halaman 26. Sekarang kita ke halaman 27-nya. Angka kredit paling tinggi untuk jenis kegiatan penelitian berupa menghasilkan penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan jurnal nasional terakreditasi Dikti dan terakreditasi Kemenristek Dikti peringkat 1 dan 2, yaitu titik-titik. Untuk jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada basis data yang diakui Kemenristek Dikti peringkat 3 dan 4, senilai paling tinggi titik-titik. Dan untuk peringkat 5 dan 6 yaitu titik-titik. Jadi ini intinya adalah kalau dipublikasikannya di jurnal nasional yang peringkat 1 dan 2 itu berapa? Yang 34 itu berapa? Yang 56 itu berapa? Oke, kalau untuk yang jurnal nasional terakreditasi Dikti dan jurnal nasional terakreditasi Kemenristek Dikti peringkat 1 dan 2 itu 25. Lalu kalau untuk jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi PBB terindeks pada basis data yang diakui Kemenristek Dikti yang atau terakreditasi peringkat 3 dan 4 itu 20. Lalu, kalau jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada basis data yang diakui Kemenristek Dikti dengan peringkat 5 dan 6 itu 15. Jadi jawabannya 25, 20, dan 15. Lalu sebenarnya ada lagi nih teman-teman yang angka kreditnya itu 10, yaitu jurnal nasional dan juga jurnal ilmiah yang ditulis dalam bahasa resmi PBB, namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional. Itu tetap dapat ya, yaitu 10. Nomor 17, ini diambil dari halaman 27 sampai 28 ya. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan atau dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan dan memiliki ISSN atau ISBN, yaitu di jurnal internasional terindeks pada Simago JR dan Scopus, memiliki angka kredit paling tinggi adalah titik-titik. Jadi di sini maksudnya adalah hasil penelitian itu dipresentasikan secara oral, kemudian itu tuh dimuat di proceeding yang dipublikasikan. Ada ISBN-nya atau ISSN-nya, yaitu di jurnal internasional yang terindeks di sini oleh Simago JR
dan Scopus. Nah, ini angka kreditnya paling tinggi berapa? Jawabannya adalah 30. Sekarang nomor 18. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan atau dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISSN atau ISBN, yaitu di jurnal internasional terindeks pada Scopus, IEEE, Explore, SPIE, memiliki angka kredit paling tinggi adalah titik-titik. Nah, kalau tadi kan Simago JR dan Scopus. Kalau yang ini nih. Dan ini memiliki angka kredit paling tinggi itu 25. Yang B ya. Soal nomor selanjutnya. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didefinisikan atau dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan ber-ISSN atau ISBN, yaitu di jurnal internasional memiliki angka kredit paling tinggi adalah titik-titik, dan kalau nasional adalah titik-titik. Jadi kalau yang ini teman-teman, itu cukup internasional dan nasional saja. Kalau sebelumnya internasional kan terindeks, kalau yang ini yang internasional, just internasional, yaitu 15, dan untuk yang nasional adalah 10. Jadi jawabannya adalah yang D, 15 dan 10. So, kita punya angka 30 untuk yang terindeks Scopus dan juga Simago JR tadi. Lalu 25 untuk yang internasional terindeks pada Scopus, IEEE, Explore, SPIE tadi ya. Lalu 15 untuk yang internasional saja dan 10 yang untuk nasional. 30, 25, 15 dan 10. Untuk hasil penelitian yang dipresentasikan lalu dimuat ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nomor 20, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam proceeding yang dipublikasikan secara internasional memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik kalau yang secara internasional, dan kalau yang secara nasional adalah titik-titik. Nah, jadi kalau untuk yang internasional itu 10 dan untuk nasional itu 5. Jawabannya adalah yang D. Nomor 22. Hasil penelitian atau pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar atau simposium atau lokakarya tetapi dimuat dalam proceeding internasional memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik, dan kalau nasional memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Nah, jawabannya kalau dianya tidak disajikan nih dalam seminar, tapi dianya dimuat dalam proceeding. Nah, kalau yang internasional itu angka kreditnya paling tinggi adalah 10. Sedangkan kalau yang nasional itu 5. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tapi saya ingatkan untuk teman-teman yang belajar bareng Anino Saheri, teman-teman boleh like, comment, share, dan subscribe channel ini so kita masih bisa belajar bareng ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita semangat lagi. Oke, nomor 23. Hasil penelitian atau pemikiran yang disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Nah, yang seperti ini pun ada angka kreditnya ya, yaitu 1. Mending kan? Oke, sebenarnya ada lagi loh teman-teman, yaitu kalau hasil penelitiannya itu disajikan dalam seminar atau simposium atau lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosedur yang dipublikasikan. Nah, jadi kalau seminarnya itu internasional, nilainya angka kreditnya 5. Kalau nasional itu 3. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia tuh besaran lebih besar kalau hasil penelitiannya itu tidak disajikan tapi dimuat. Nah, kalau yang internasional itu 10. Sementara kalau disajikan tapi tidak dimuat, kalau yang internasional itu 5. Nah, kalau yang nasional, kalau yang tidak disajikan tapi dimuat itu 5. Kalau yang nasional. Sementara kalau yang ini yang disajikan tapi tidak dimuat itu 3.
gitu. Nah, untuk ini ada di halaman 29 ya. Kita ke soal selanjutnya. 24. Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan atau tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Nah, untuk ini jawabannya adalah 2 ya. Jadi, kita menghasilkan suatu pemikiran nih. Lalu bisa juga kerjasama industri, tapi tidak dipublikasikan, melainkan tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga. Maka poinnya itu 2. Nomor 25, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan ber-ISBN kemudiannya. Memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Nah, kalau untuk ini itu kalau menyadur atau menerjemahkan itu 15 ya. Kalau mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan ber-ISBN nih memiliki angka kredit paling tinggi 10 gitu. Jadi menerjemahkan 15, kalau mengedit 10. Oke, nomor 26 ya. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan. Rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HAKI tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda di tingkat internasional memiliki angka kredit paling besar yaitu titik-titik dan di tingkat nasional yaitu titik-titik. Lalu kalau di tingkat lokal yaitu titik-titik. Nah, untuk ini sebenarnya sayang ya kalau tidak dipatenkan ya. Namun ketika dia tidak dipatenkan, kemudian tidak terdaftar di HAKI, tetapi dipresentasikan pada forum teragenda. Kalau di tingkat internasional itu 20. Kalau di tingkat nasional itu 15. Sementara di lokal itu 10. Jadi 20, 15, 10. Oke, next. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan. Bagus. Atau seni yang terdaftar di HAKI secara internasional yang sudah diimplementasikan di industri. Paling sedikit diakui oleh 5 negara. Memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Nah, untuk ini bagus banget ya teman-teman. Udahlah dianya dipatenkan atau terdaftar di HAKI. Kalau yang secara internasional nih, dianya sudah diimplementasikan di industri dan diakui oleh 4 negara setidaknya. Itu angka kreditnya itu sampai 60 ya. Lalu, kalau membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara internasional yang sudah diakui paling sedikit oleh 4 negara, memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Nah, bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi itu sudah diimplementasikan, kalau yang ini belum. Nah, untuk ini itu bisa mendapatkan paling tinggi 50 untuk angka kreditnya. 29, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara nasional yang sudah diimplementasikan di industri. Memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik. Dan secara nasional saja, namun belum diimplementasikan di industri, itu paling tinggi memiliki angka kredit titik-titik. Nah, kalau yang pertama, untuk yang secara nasional dan juga sudah diimplementasikan itu 40. Sementara kalau yang belum diimplementasikan adalah 30 untuk angka kreditnya. Jadi jawabannya adalah yang C, 40 dan 30. Kita ke soal nomor 30, ini yang terakhir di video ini ya teman-teman. Untuk belajar hal-hal yang lain terkait dengan persiapan SKB CPNS ini, teman-teman juga boleh cek di playlist atau mencek dan pelajari sama-sama video-video saya yang lainnya. Oke, nomor 30. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara nasional dalam bentuk paten sederhana
yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham memiliki angka kredit paling tinggi titik-titik 30, 25, 20 atau 15? Nah, jawabannya adalah 15 ya. Jadi, kita punya karya nih. Kita punya hasil rancangan, lalu kita patenkan atau terdaftar di Haki secara nasional. Kemudian hak patennya itu, bentuk hak patennya itu ada sertifikatnya dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga Kemenkumham. Maka jawabannya tadi adalah 15. Oke teman-teman, di sini untuk angka-angkanya mungkin ada yang sudah hafal atau mungkin ada yang sedang menghafal. Namun intinya di sini selain kita tahu dan paham, juga hafal tadi ya, kita perlu tahu mana-mana saja sih yang diberi angka kredit. Begitu, mana-mana saja yang memiliki nilai untuk peningkatan angka kredit. Nah, gitu ya teman-teman. Okay, that's all our lesson in this video. Terima kasih sudah belajar bareng Anina Saheri. Remember to like, comment, share, and subscribe this channel. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Dan semoga kita bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kemendikbud atau Kemenristek Dikti melalui pembukaan CPNS di tahun ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau teman-teman ada saran, kemudian masukan atau jawaban atau opini lain, teman-teman boleh tulis di kolom chat atau kolom komentar. Alright, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.